Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ketemu lagi sama Bu Jini ya di pembelajaran IPA. Kita belajar IPA lagi hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Fahril dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Jadi kita ketemu lagi. Alhamdulillah bisa bergabung di Google Meet. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin cek dulu ya siapa saja yang ada di pertemuan kita hari ini. Ibu absen. Nanti yang Ibu panggil silakan menjawab ya. Nabilatus Soimah hadir. Hadir. Muhammad Fahril hadir. Hadir. Gladys hadir. Hadir, Bu. Oke. Anggita Nurul Hadir, Bu. Untuk hari ini kita akan belajar IPA, materi baru ya. Kemarin terakhir kalian membahas materi fisika, sekarang kita masuk materi biologi, yaitu tentang organ tumbuhan. Nah, sebelum itu Ibu ingin share screen dulu. Ya, silakan diperhatikan apa yang Ibu tampilkan sebentar lagi. Nah, sudah keluar gambarnya? Sudah. Bu. Oke, sudah keluar. Itu kalau kalian lihat di gambar, ada gambarnya apa itu di situ? Gimana bedanya lagi? Karena pada kaktus itu berduri untuk mengurangi penguapan. Terus kalau pada yang beringin? Pada yang beringin seperti tumbuhan yang biasanya. Jadi masih normal ya. Dia nggak punya duri, dia punya daun. Kalau kaktus ada daunnya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Daunnya berbentuk duri. Daunnya berbentuk duri. Nah, kenapa kok daunnya berbentuk duri seperti itu? Itu yang akan kita pelajari hari ya. Oke. Jadi itu sekilas ya, biar kalian tahu gambaran apa sih yang akan kita bahas nanti. Jadi nanti kita akan membahas struktur organ tumbuhan ya. Jadi kalian kan di sekitar kalian pasti banyak tumbuhan, di situ ada strukturnya, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Kita akan belajar itu. Kemudian nanti juga di akhir pembelajaran Bu Jini harap kalian bisa membedakan antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, selain itu juga kita akan belajar bagaimana modifikasi. Jadi ada organ-organ tumbuhan yang mengalami modifikasi. Selain itu nanti berkaitan sama daun, kalian juga sekilas akan belajar tentang proses fotosintesis pada itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran. Kemarin Bu Jini sudah share LKPD ya di Google Classroom. Sudah dibuka sudah LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, berarti sekarang dibuka lagi LKPD-nya ya. Kita bahas hari ini di LKPD sudah Ibu jelaskan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di awal kita akan melihat video. Nah, ini sebentar lagi Ibu akan share video, silakan diamati videonya ya. Dinikmati, kira-kira dari video itu nanti kalian menemukan masalah apa di situ. Oke, sekarang kita nonton videonya bareng-bareng. Tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Ya, betul sekali. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Ini dia batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Cantiknya bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji.
Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji ada yang berkeping 1 dan ada juga yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji berkeping 2 disebut. Kalian setelah menyimak video tadi, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut sih tentang organ-organ tumbuhan? Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Kira-kira apa dari video tadi? Oke, Nabila. Ya, Nabila. Silakan Nabila. Setelah menyimak video tentang struktur organ tumbuhan tadi, saya ingin bertanya, bagaimana struktur organ penyusun tumbuhan? Oke, jadi itu permasalahan yang ingin diketahui oleh Nabila. Bagaimana sih struktur dari organ tumbuhan? Mungkin ada yang lain satu lagi mungkin selain ingin tahu tentang struktur organ tumbuhan. Nah, ini siapa nih? Nisa. Oke, Nisa. Silakan Nisa. Dari video tadi, kira-kira kamu pengen tahu apa? Ya Bu, bagaimana perbedaan tanaman dikotil dan monokotil selain dari keping bijinya? Oke, jadi itu ya. Tadi di video memang sekilas di akhir cuma dijelaskan kalau dikotil sama monokotil hanya dari perbedaan keping bijinya. Nah, sudah kelihatan ya LKPD-nya? Jadi, oke. Jadi tadi yang jawabannya Nabila sama Nisa bisa kalian tuliskan di sini, ya, tuliskan di sini. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya membuat hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Coba Juli, mana Juli? Bersuara Juli. Nah, apa saja organ pada tumbuhan Juli? Akar, batang, buah, daun, dan bunga. Oke, jadi itu bisa kalian tuliskan di sini anak-anak hipotesisnya. Kita belum belajar, tapi kita hanya mengira-ngira ya dari pengetahuan kalian. Mungkin di SD dulu kan sudah pernah belajar. Terus dari pertanyaannya Nisa tadi, selain dari kepingnya, kira-kira dari apa? Kira-kira untuk membedakan dikotil dan monokotil dari apanya? Mungkin dulu di SD sudah pernah belajar. Ada yang masih ingat mungkin? Dari akarnya. Akar. Ini siapa ini? Oh Nisa sendiri. Coba gimana Nisa? Tanaman dikotil akarnya tunggang dan batangnya bercabang. Tanaman monokotil akarnya serabut dan batangnya tidak bercabang. Oke, jadi itu anak-anak ya, itu bisa kalian isikan di hipotesis, berarti jawaban sementara. Oke, itu Bu Jini hanya memandu kalian di Gmeet ya, di Google Meet hanya sampai di kegiatan ini ya. Untuk selanjutnya, untuk mengerjakan LKPD selanjutnya, silakan kalian berdiskusi di grup ya, di grup kelompok yang sudah Ibu bentuk. Ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Nah, nanti saat mengakses WA, saat diskusi di WA, diusahakan tetap berada di Google Meet ya. Ibu beri waktu 30 menit ya. Ibu beri waktu 30 menit kalian berdiskusi di grup kelas masing-masing. Berarti nanti jam 9.20 ya, kita kembali lagi diskusi klasikal melalui Google Meet. Kita akan diskusikan hasil kalian mengerjakan LKPD ya. Jadi nanti Ibu akan tunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, Nabila langsung ke ini ya. Jadi ada gambar tumbuhan, silakan dibacakan.
Isilah nomor yang ada pada gambar sesuai bagian-bagian tumbuhan. 1. Akar, 2. Batang, 3. Biji, 4. Daun, dan 5. Bunga. Nomor 1. Nama organ akar. Fungsi organ akar memperkokoh berdirinya tanaman, menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah menuju batang. Ada yang mau menambahkan mungkin dari anggota kelompoknya? Dari anggota kelompok atau dari dari kelompok yang lain? Dari kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 4? Ada yang mau menambahkan tadi? Jadi Nabila di situ mempresentasikan, ya oke, Putri, silakan Putri. Mau menambahkan apa Putri? Selain fungsi dari buah, selain tempat penyimpanan cadangan makanan, buah juga menyimpan biji di dalamnya. Jadi di dalam buah itu terdapat biji. Putri, untuk apa fungsinya biji nak? Tadi Putri menyampaikan bahwa di dalam buah itu terdapat biji ya. Kira-kira apa sih fungsinya biji? Biji Oh ya Putri, ya, oke. merupakan bakal tanaman baru. Jadi di dalam biji itu terdapat calon individu baru ya. Jadi itu Putri menambahkan untuk fungsinya buah. Jadi buah selain menyimpan cadangan makanan, di dalam buah anak-anak itu juga terdapat organ namanya biji. Nah, biji itu nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Terima kasih Putri sudah menambahkan. Nabila juga terima kasih sudah presentasi. Kalau tulang daun kan kalian sudah sering melihat ada tipe tulang daun, ada tulang daun menyirip, menjari, tulang daun melengkung, dan ini tulang daun yang sejajar. Nah, urat daun ada dua, ada urat daun memata jala yang seperti ini, dan ada urat daun sejajar. Kira-kira kalau bayam, urat daunnya yang mana? Urat daun memata jala. Oke, pintar. Jadi kalau bayam itu urat daunnya memata jala. Kalau jagung, Urat daun sejajar. urat daun sejajar. Jadi itu ya bedanya. Nah, perlu kalian tahu anak-anak bahwa kondisi urat daun inilah yang paling utama untuk mencari perbedaan tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Jadi kalau dikotil kayak bayam, urat daunnya itu memata jala. Kalau monokotil kayak jagung itu urat daunnya adalah sejajar. Tuh. Jadi tentang perbedaan tanaman dikotil dan karena waktunya sudah habis, nanti untuk yang selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri ya di Google Classroom. Semua materi sudah sangat detail Ibu jelaskan di sana. Jadi silakan diakses ya. Ada LKPD-nya di sana, LKPD kalian tadi, ada PowerPoint, ada bahan ajar yang bisa kalian baca. Oke, nanti setelah selesai Google Meet ya, di Google Classroom juga ada soal post test yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu sampai dengan jam 12 di sana, Nak. Bisa, Bu. Saya tunggu nanti silakan dikerjakan ya untuk biar Bu Jini tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Oke, terima kasih sudah bergabung hari ini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan dipelajari lagi tentang tumbuhan, yaitu kita akan membahas jaringan-jaringan yang menyusun tumbuhan. Oke, terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan supaya kita tetap belajar, bisa belajar bersama meskipun ya seperti ini harus dari rumah. Ya, oke, sebelum Ibu akhiri, silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Faril, silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terus saya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.